terkait gerakan melawan korupsi ya. Baik, siapa saya? Ya, saya ini nggak spesial, tapi saya limited edition. Kenapa saya katakan begitu? Karena di kelas ini saat ini posisi saya adalah penyuluh dan adik-adik sekalian berjumlah 40 orang ini adalah peserta. Jadi boleh dong saya katakan saya limited edition. Kalau dari gambar ini mungkin ada yang bisa memperkirakan nama saya siapa? ASN, anggap saja saya ini I ya, huruf I. Nama saya Asmi. Saya lahir di sebuah kota kecil di Pulau Seberang, di Pulau Kalimantan, di Tenggarong, pada tanggal 1 November 1981. Kampung saya ini dulu tidak banyak dikenal, tapi akhir-akhir ini naik daun namanya karena wacana pemindahan ibu kota ya. Itu Tenggarong ini adalah ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya sehari-hari adalah PNS pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam posisi analis kebijakan ahli muda. Saya kira itu yang bisa saya kenalkan tentang diri saya. Baik, kita masuk ke materi ya. Adik-adik, kita kalau bicara korupsi itu luas ya, tapi kesempatan yang tidak banyak ini saya akan mengkhususkan pembahasan kita pada biaya sosial korupsi. Berapa banyak lagi kerugian negara yang harus kita tanggung bersama, itu pertanyaannya. Tindak pidana korupsi itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan itu menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Realitanya adik-adik, hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi saat ini itu hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi atau digelapkan atau disalahgunakan atau dinikmati oleh koruptor itu. Hanya sebatas itu. Padahal sesungguhnya negara menanggung kerugian yang sangat besar, sehingga negara harus membiayai hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Maka jika itu terus dibiarkan, maka kitalah yang turut menanggung kondisi ini. Seperti pajak yang semakin naik, kebutuhan ini itu yang semakin tinggi, itu salah satu dampak dari pembiaran atau penanganan korupsi yang tidak maksimal. Jadi biaya sosial korupsi itu saat ini menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi. Apa saja yang lingkup biaya eksplisit itu? Biaya pencegahan korupsi seperti aktivitas kita pada pagi ini itu termasuk dalam pencegahan korupsi. Nah, ini agak sulit diukur karena tiap-tiap lembaga itu belum terdata dengan baik setiap kegiatannya dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian penanganan perkara korupsi mulai dari pengaduan, penyelidikan, penyidikan, baik itu oleh kepolisian, kejaksaan, KPK dan lain sebagainya. Kemudian pengadilan. Seperti kita tahu ketika proses peradilan dilakukan itu memakan biaya yang tidak sedikit. Ada panitera, ada jaksa, hakim dan lain-lain, biaya sidang dan lain sebagainya. Kemudian perampasan aset, baik itu di dalam maupun luar negeri. Ada yang bisa bayangkan ketika seorang koruptor punya aset di luar negeri yang harus disita. Tidak mungkin asetnya yang datang ke sini. Penyidik harus pergi ke sana, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pemasyarakatan. Ketika koruptor tertangkap sekalipun dan masuk ke ruang tahanan, ke lembaga pemasyarakatan, mereka dibiayai, mereka diberi makan. Kalau kita bisa kosongkan itu LP, seluruh Indonesia bisa kita kosongkan LP, tidak ada tindak pidana kejahatan sama sekali, atau yang paling tidak ada tindak pidana korupsi minimal, berapa penghematan yang bisa kita lakukan? Kemudian nilai uang yang dikorupsi ya, itu juga biaya eksplisit, ya itu tadi yang dinikmati oleh para koruptor itu, baik dia sendiri ataupun orang lain yang diuntungkan dengan tindak pidana ini.
Nah, ini diterjemahkan sebagai kerugian negara yang dihitung oleh BPK atau BPKP yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Ya. Nah, penghitungan ini belum memasukkan biaya implisit atau multiplier ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat. Ya, jadi ada multiplier ekonomi, ada sumber daya yang teralihkan dari yang produktif ke tidak produktif, itu tidak dihitung di sini, belum dihitung. Nah, padahal hukuman finansial yang berupa denda, uang pengganti, ongkos perkara, uang kerugian negara yang dikembalikan oleh koruptor itu belum dapat memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri, ya. Jadi miris sekali rasanya. Nah, biaya eksplisit korupsi merupakan biaya real yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi yang dapat dihitung secara langsung. Nah, ini kaitannya dengan biaya yang keluar dari APBN ataupun APBD, ya, walaupun dimungkinkan biaya tersebut bukan dari APBN. Katakanlah pemerasan, tindak pidana korupsi yang ada unsur pemerasan di dalamnya, itu orang keluar uang pribadi, bukan uang negara yang keluar dari situ. Ya, itu juga harusnya dihitung. Nah, ini tadi biaya implisit merupakan biaya dampak yang timbul, ya, karena korupsi yang dilakukan tadi. Nah, biaya implisit ini merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat, seperti biaya ekonomi, biaya akibat yang dampaknya melalui pasar, biaya akibat yang dampaknya tidak melalui pasar, ya. Biaya implisit yang dihitung saat ini dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau kegiatan korupsi. Misalnya jembatan runtuh, Bapak Ibu, adik-adik, jembatan runtuh seperti itu karena adanya praktek korupsi di dalamnya, jembatan tersebut runtuh. Kerugian negara itu bukan hanya di jembatannya itu, tapi ketika jembatan itu tidak berfungsi, ada praktek yang tidak melalui pasar, ada yang tadinya dia ngantar anaknya lewat jembatan situ, tiba-tiba harus berputar jauh, berapa bensinnya dan segala macam, ya. Bahayanya mungkin jalan memutar itu ada aspek bahayanya dari segi sosial, dari segi lingkungan. Nah, ini yang tidak sampai ke situ perhitungannya, padahal impactnya atau akibatnya ya sampai ke situ, gitu. Baik adik-adik, memberantas korupsi itu tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, ya. Jadi dituntut cara-cara yang luar biasa, extraordinary enforcement. Diperlukan langkah berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan efek jerah. Kalau cuma disuruh mengembalikan uang yang dia ambil, katakanlah kasus korupsi itu kerugian negara yang dihitung adalah 1 miliar, 2 miliar, dia kembalikan 2 miliar lalu selesai, rugi negara. Karena ternyata setelah diteliti ratusan kali lipat ternyata dampak yang ditimbulkan dari sebuah pelanggaran atau tindak pidana korupsi, ya, demikian besarnya kerusakannya. Jadi kalau tidak diberikan hukuman yang memberikan efek jerah, itu dikhawatirkan kasus ini akan berulang dan berulang, ya. Adik-adik masih tetap semangat memperhatikan saya? Oke, kalau saya katakan korupsi, tolong jawab. Kenali, jauhi 3 kali, ya. Korupsi. Kenali, jauhi. Oke, luar biasa. Semangatnya tetap dipertahankan, ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa data menunjukkan 93% biaya eksplisit korupsi yang harus ditanggung negara karena tidak dibebankannya biaya tersebut kepada koruptor, ya. Jadi lebih banyak yang ditanggung negara daripada apa yang dikembalikan oleh para koruptor tadi. Walaupun kelihatannya kalau kita nonton di televisi mereka seperti down sekali, malu,
merasa dimiskinkan. Nyatanya negara tetap mengalami kerugian yang besar walaupun koruptor-koruptor itu tertangkap, apalagi kalau tidak tertangkap adik-adik. Nah, beban negara inilah yang selanjutnya ditransfer kepada masyarakat. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, meningkatnya besaran pajak. Jadi masyarakat itu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi. Data-data ini saya dapatkan dari bahan bacaan di aclckpk.go.id ya. Adik-adik bisa browsing di situ untuk memperdalam pengetahuan terkait tindak pidana korupsi. Jadi memang perlu dikembangkan upaya pengenaan hukuman atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor. Nah ini yang menjadi PR kita bersama, di mana penerapan biaya sosial korupsi dalam penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi diharapkan menjadi solusinya. Tapi memang tidak semudah itu adik-adik. Jadi di sini kami mentransfer knowledge, mentransfer informasi kepada adik-adik, bukannya tidak punya harapan. Kami berharap adik-adik ini sebagai cikal bakal penerus generasi bangsa, adik-adik sebagai calon penyelenggara negara, ya. Kami harapkan bisa berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi ini. PR-nya saat ini penghitungan itu belum terstandar. Tidak mungkin pemikiran-pemikiran justru lahir dari adik-adik peserta langsung CPNS ini, ya. Mungkin bisa bagaimana ya. Adik-adik ini generasi milenial yang bisa memanfaatkan teknologi informasi ya. Jadi harapan kami adik-adik sebagai calon penyelenggara negara, semangatnya semangat anti korupsi, sadari bahwa korupsi itu merusak generasi, merusak sekarang atau masa depan atau ya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Adik-adik, sebelum mengakhiri materi ini, saya ingin adik-adik menjaga semangat ini, semangat berubah. Karena perubahan itu minimal kami sih berharapnya adik-adik bisa mentransfer ini ke lingkungan terdekat, entah itu keluarga, apalagi di lingkungan kerja. Itu luar biasa sekali. Tapi kalaupun tidak bisa, kami sih harapannya paling tidak untuk pribadi adik-adik sendiri ya, itu harus mau berubah. Izinkan saya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya memutarkan sebuah video yang kami harap dapat menggugah nurani adik-adik.
joinquizzes.com ya. Joinquizzes, oke sudah. Baik, silahkan masukkan 6 digit ini, kode ini masukkan ya. Kemudian masukkan namanya. Oke, sudah masuk. D email sudah masuk juga. D Rizky. Oh iya ya, sudah sampai 40. Oke, kita bisa mulai ya, siap-siap ya. Jawab dengan tepat dan cepat. Ya, mulai. Iya. Ibu Imelda menduduki peringkat teratas ya, disusul lagi Ade Asriadi. Baik, oke selesai. Oke, luar biasa ternyata pencapaian di kesempatan ini yang tidak lama ini ternyata luar biasa. Apa yang saya sampaikan ternyata dapat diserap lebih dari 80% oleh adik-adik sekalian. Saya berbahagia sekali. Saya harap tidak sampai di sini. Nanti begitu kembali ke tempat kerjanya, begitu kembali ke lingkungannya, kita sebagai abdi negara dan kita juga sebagai anggota masyarakat, tolong semangat anti korupsi ini kita tularkan, kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan kita tularkan kepada yang lain. Saya mohon maaf atas penyampaian yang mungkin tidak terstruktur ya. Saya berterima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan pada saya pagi hari ini untuk bertemu dan berbagi informasi kepada adik-adik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.